Ya, iPhone 1 ini masih jadi salah satu iPhone paling banyak dicari meskipun sudah dirilis sejak tahun 2019. Jadi kira-kira apakah dia layak untuk dimiliki di tahun 2024? Ya, kenalin ini dia iPhone 11. Buat kaum pemuja buah Apple, memiliki iPhone masih dianggap jadi prestisius atau yang pekerjaan aja butuh dukungan software dan juga story buat sosmed yang mulus-mulus. Cuman, apakah iPhone 11 satu ini masih cukup layak untuk kita gunakan dan kita beli di tahun 2024 untuk pemakaian ke depannya? Untuk harganya sendiri, iPhone 11 ini untuk yang second sudah dijual di harga 4-5 jutaan aja. Cuman, kita tidak menyarankan ya untuk kalian beli iPhone second X Inter gitu karena ada resiko yang harus kalian tanggung. Tapi kalau kalian bisa dapat X iBox yang resmi Indonesia, mungkin itu lebih worth it, dan juga mungkin kalian tahu siapa yang pengguna sebelumnya, jadi kalian tahu nih orang ini makainya gimana, historinya apa segala macam, jadi lebih terjaga kualitasnya. Sedangkan untuk unit barunya sendiri dia sudah dijual di harga 6 jutaan aja. Cuman mungkin ada sedikit pertimbangan karena di harga segitu kalian udah bisa dapat iPhone 12 tapi second ya. Jadi kalian timbang-timbang dulu aja karena kalau beli iPhone bekas pasti ada resikonya. Tapi kalau iPhone baru tentunya performanya lebih terjaga dan kualitasnya tentunya. Ya, di sektor desain juga ini masih cukup mirip dengan iPhone yang di atasnya ya. Meskipun ini iPhone terakhir yang masih pakai body yang curve design gitu, tapi bagian depannya itu masih sangat mirip dengan iPhone baru sekarang. Meskipun nggak untuk varian Pro model ya, tentunya itu udah beda karena dia udah pakai Dynamic Island. Untuk kamera juga salah satu alasan orang untuk milih iPhone, dia sudah dipersenjatai juga ya dengan 12 megapiksel untuk kamera main kameranya dan juga ultra wide-nya. Jadi nggak inilah ya, nggak kayak beberapa HP Android yang kadang depth sensor kamera, tapi kalau ini udah beneran ultra wide jadi kepake. Nah, kalau buat hasilnya sendiri, kalian bisa cek aja sendiri ya. Ya, ini adalah rekaman dari iPhone 11 untuk Full HD 60 fps ya. Smooth banget sih. Dia bisa sampai 4K. Kita coba ke 4K. Ya, kalau ini hasil perekaman 4K 60 fps, cuman ini bakalan diupload di Full HD, jadi ini nggak bakalan terlalu berasa ya. Ya, kalau ini hasil dari kamera depannya, dia bisa sampai 4K 60 fps. Jadi buat yang mungkin dapat di harga good deal banget, ini bisa jadi pilihan. Dan kamera depan belakangnya buat di kondisi cahaya cukup, dia masih cukup oke. Terus juga ditambah juga iPhone ini kan terkenal dengan story Instagramnya yang mulus banget. Kalian juga bisa lihat hasilnya berikut ini. Nah, dari segi chipsetnya sendiri, dia menggunakan Apple Bionic 13. Jadi dia masih dapat software update sampai Android 17 terbaru ya. Jadi dia bisa kalian bisa rasain UI dari iPhone 15 Pro di iPhone 11 ini, dan bahkan mungkin dapat beberapa update lagi. Karena iPhone nggak pelit sih buat kasih dukungan software update ke HP-HP mereka. Ya, bicara prosesor yang digunakan tadi, meskipun sudah 4 tahun lebih, prosesornya tapi masih cukup garang untuk pemakaian harian, bahkan untuk gaming juga. Jadi buat scroll multimedia juga aman banget. Ya nggak ada kendala lah. Ini mah bisa gampang banget dilibas sama si iPhone 11 ini, jadi kayak santai aja lah kalau pertimbangannya ini. Buat sektor gaming juga udah kalian nggak perlu raguin lagi. Untuk Mobile Legends kalian bisa dapetin di settingan ultra, jadi refresh rate ultra dan juga grafis ultra, jadi tenang aja. Untuk PUBG Mobile kalian nggak perlu khawatir lagi karena grafisnya udah bisa HDR dan dapetin refresh rate ekstrim. Jadi kalian bisa dapet 60 fps di sana. Jadi ini oke banget sih. Jadi yang buat kaum mending, kayaknya ini juga nggak kalah ya. Nah, untuk Genshin Impact sendiri dia settingan awalnya ada di grafis tinggi ya, jadi kalian gak usah khawatir. Kita pakai mode 60 fps juga cukup lancar-lancar aja. Jadi iPhone emang nggak
salah lah ya kalau bikin chipset meskipun udah 4 tahun. Ya masih ngebut-ngebut aja, tinggal kalian bisa dapat unit yang bagus apa enggak kalau beli second. Tapi kalau bisa sih beli yang baru aja ya. Dari segi baterai sendiri ini bakalan bergantung ya sama kalian tuh ambil unit baru atau unit second. Kalau unit baru tentunya akan lebih awet, karena kalau yang second kayak gini yang ya harusnya sih pemakaian 4 tahun, masa iya sih baterai health-nya masih 99%, kan rada mencurigakan aja. Terus juga nggak kayak HP Android yang bahkan di harga 3 jutaan kayak iQOO Z7 dia sudah support sampai 120 watt. Kalau di iPhone 11 ini ya standar-standar aja nge-charge-nya, jadi ya nggak ada spesial dari segi charging dan juga baterainya. Dari segi layar sendiri, iPhone 11 ini tuh cukup ramah ya, di tangan tuh enak banget. Penggunaan satu tangan tuh masih enak. Ini salah satu alternatif lah buat kalian yang pengen HP-HP yang nggak terlalu besar tapi masih 6 incian gitu. Nah, untuk jenis panel sendiri dia masih pakai IPS ya, dia belum AMOLED kayak beberapa HP Android di kelasnya. Terus juga dia masih mentok di 60Hz, dan ya kalian kalau lihat di HP Android 1-2 jutaan itu bahkan udah ada yang bisa ngasih 90Hz dan juga layarnya AMOLED. Tapi ya nggak tahu kenapa rasanya sih enak-enak aja pakai iPhone ini meskipun IPS dan 60Hz. Nah, untuk konektivitas jaringan internet juga si iPhone 11 ini masih 4G, jadi nggak ada 5G. Jadi buat kalian yang memutusin buat ambil ini ya kalian harus terima konsekuensinya. Bahkan di HP 1 jutaan sekarang udah ada 5G, cuman emang sekarang nggak semua 5G itu merata di Indonesia, cuman ada di beberapa titik kota besar Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kayaknya 5G masih lama deh, kayaknya gue pakai HP ini bisa berapa tahun lagi 5G baru merata atau masuk di daerah kita semua. Jadi ya buat kalian mungkin 4G masih oke-oke aja. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mengharuskan iPhone untuk jadi daily driver ataupun untuk mendukung kerjaan kalian, iPhone 11 ini bisa jadi alternatif paling worth it untuk kalian miliki di tahun 2024 dengan beberapa catatan ya. Jaringannya masih mentok 4G, layar IPS dan juga masih 60Hz, pengisian daya juga nggak ada yang spesial, dan kameranya saat malam hari ya cukup aja. Apakah iPhone 11 ini saya rekomendasikan? Ya, kalau kalian bisa dapat unit yang bagus, iPhone 11 ini worth it banget. Cuman kalau kalian secondnya gacha kayak gitu sih, kayak saya punya gini, meskipun ini termasuk oke ya, mulus dan juga nggak ada kendala selama saya pakai ini. Tapi kalau kalian nggak mau ambil resiko, mendingan beli aja iPhone 11 yang baru. Kalau kalian emang ngerasa iPhone-nya bakal dipakai buat jangka panjang, karena nggak ada resiko dan juga masih cover garansi lagi. Ya, jadi sekian dulu aja review iPhone 11 kali ini. Jadi jangan lupa subscribe.